Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti Drus. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem file. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju kepada materi yang pertama. Materi pertama yaitu mengenai definisi dari sistem file. Sistem file merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk dan berfungsi untuk menyediakan mekanisme menyimpan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi. Materi kedua mengenai fungsi sistem file terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kumpulan file yang masing-masing menyimpan data yang berhubungan, dan yang kedua yaitu struktur directory yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai seluruh sistem file dalam sistem. Sistem file menggunakan cara yang berbeda dalam mengatur dan mengendalikan akses data dalam disk. Cara pengaturan dan pengendalian ini tidak bergantung pada spesifikasi dari perangkat keras. Pada setiap permukaan terdapat head yang berfungsi untuk membaca dan menulis data pada sektor tertentu. Setiap head ditempelkan pada disk arm yang berfungsi untuk memindahkan head ke posisi track yang diinginkan. Ketika terjadi pengaksesan data, disk akan memindahkan head ke track yang diinginkan, kemudian head akan menunggu sektor yang tepat untuk diakses. Setelah menemukan sektor yang tepat, head akan mengakses data yang terdapat pada sektor tersebut. Materi ketiga itu mengenai file system pada Windows, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu FAT atau File Allocation Table adalah sebuah file system yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas sebagai cara dirinya beroperasi. Dan yang kedua yaitu NTFS atau New Technology File System yang memiliki sebuah desain sederhana namun memiliki kemampuan yang lebih baik dari FAT file system. NTFS pertama kali dikenalkan Microsoft pada sistem operasi Windows NT dan mendukung sistem operasi yang terbaru yaitu Windows 7. Materi keempat yaitu mengenai file system pada Linux, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Extended 2, yaitu file system yang paling ampuh pada Linux dan menjadi dasar dari segala distribusi pada Linux. Pada X1 ini, file system data disimpan pada data block. Data block mempunyai panjang yang sama, dan meskipun panjangnya bervariasi di antara Extended 2 ini, file system besar blok tersebut ditentukan pada saat file system dibuat. Yang kedua yaitu Extended 3, merupakan peningkatan dari Extended 2 file system. Beberapa peningkatan diantaranya, yang pertama yaitu journaling, yang kedua yaitu integritas data, yang ketiga yaitu kecepatan, dan yang terakhir yaitu mudah dilakukannya migrasi. Yang ketiga yaitu Extended 4 yang dirilis secara komplit dan stabil, yang merupakan berawal dari kernel 2.6.28. Jadi, apabila distro yang secara default memiliki kernel tersebut atau di atasnya secara otomatis, sistem sudah disupport oleh Extended 4. Apabila masih menggunakan Extended 3, dapat dilakukan konversi ke Extended 4 dengan beberapa langkah yang sangat rumit. Materi kelima yaitu mengenai file system pada macOS, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu HFS atau Hierarchical File System, di mana jenis file ini dikembangkan oleh Apple Computer untuk digunakan pada komputer yang menggunakan sistem operasi macOS. Semua sistem file ini dirancang untuk digunakan pada floppy disk dan hard disk, tetapi perkembangannya juga digunakan pada media read-only seperti CD-ROM. Karakteristik dari HFS ini, yang pertama yaitu mendukung model directory berhierarki, yang kedua yaitu ukuran file maksimum 4 GB, yang ketiga yaitu ukuran disk maksimum 4 GB, dan yang terakhir yaitu jumlah file maksimum 45.536. Yang kedua yaitu HFS Plus atau Hierarchical File System Plus. Pada sistem file ini, yang merupakan pengganti dari HFS yang memiliki keterbatasan dalam ukuran file dan disk. HFS
dirilis pada tanggal 19 Januari 1998 dan digunakan pada sistem operasi macOS 8.1. Selain itu, sistem file ini juga digunakan pada hard disk iPhone dari Apple. Karakteristik dari HVS Plus ini yang pertama yaitu mendukung model direktori berhierarki. Yang kedua yaitu ukuran file maksimum 8 GB. Yang ketiga yaitu ukuran file disk maksimum 8 GB dan jumlah file maksimumnya itu tidak terbatas. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.